sini. Jika saya tidak berbuat sesuatu, bagaimana nasib anak-anak yang di sini? Panorama indah hutan bakau yang dikelilingi oleh sungai merupakan tatanan khas pulau ini. Sungai dan hutan bakau adalah elemen alam yang memagari sebuah permukiman dusun yang dihuni oleh masyarakat Dayak. Zaman dulu adalah desa ini sangat terisolir dan tertinggal. Zaman dulu masih orang etnis, sama-sama etnis masih berserang seperti berkelahi. Jadi maka oleh sebab itu terpencarlah. Kenapa masyarakat ada di desa Enggelam ini? Karena mereka melarikan diri, mengamankan diri masing-masing, hingga terjadilah mereka ada pemukiman di tempat ini. Jadi akhirnya dipecahkan sampai ke anak dusun, menjadikan dusun di Ketiba ini. Nah, untuk kondisinya di desa ini ada satu sekolah, yaitu sekolah filial, sebetulnya SD filial. Sekolah itu sendiri sangat minim, jadi saya di sini sebagai babinsa kadang-kadang merasa iba betapa minimnya pendidikan yang ada di dusun Ketiba ini. Selalu ada wajah-wajah ceria karena hati merasa gembira berada di sekolah. Ada di tengah teman-teman, bermain, belajar, dan ada guru-guru yang selalu siap untuk membimbing pelajaran di kelas. Sekolah menjadi tempat belajar yang tidak hanya terbatas dalam kelas. Sekolah menjadi tempat bagi anak-anak secara khusus mendapat bekal pengetahuan, keterampilan, dan pembentukan karakter. Dengan kondisi ini, saatnya kita belajar dari rumah. Sistem belajar mengajar secara online. Siswa harus mengerjakan soal yang diberikan guru secara online. Tangerang, Banten memperpanjang masa belajar di rumah. Para guru terus melakukan aktivitas mengajar melalui online. Saat dunia dilanda COVID-19, perubahan besar dan sangat tiba-tiba melanda dunia pendidikan. Sekolah ditutup sementara dan siswa dipaksa menjalankan proses belajar di rumah masing-masing dengan panduan guru-guru melalui teknologi digital maupun media-media elektronik. Sarana itulah yang menjadi jalan keberlangsungan sistem belajar mengajar saat setiap orang sangat dianjurkan untuk tidak bertemu. Karena adanya pandemi COVID ini, pemerintah meliburkan untuk belajar sendiri di rumah. Dari situlah saya merasa untuk tergerak bukan menjadi guru sebetulnya, hanya sekedar berbagi pengalaman, berbagi ilmu, karena melihat kondisi seperti ini anak-anak bisanya hanya main sendiri di rumah sama teman-temannya. Karena kalau untuk belajar menggunakan kayak yang di kota mungkin bisa media TV, media mungkin bisa internet, kalau di sini tidak akan pernah terjangkau oleh itu. Dan yang mempunyai TV harus menggunakan antena tambahan dan harus menggunakan genset untuk menonton itu juga, karena di sini listrik desa hanya beroperasi mulai jam 6 sore sampai jam 12 malam, itu pun kalau faktor minyaknya ada. Saya sebagai babinsa di sini, jika saya tidak berbuat sesuatu, bagaimana nasib anak-anak yang di sini? Makanya saya harus memberi terobosan baru, yaitu dengan cara saya datang dari rumah ke rumah supaya mereka bisa sedikitnya belajar, supaya anak-anak ini bisa tetap mendapatkan pelajaran. Saya tidak boleh berdiam diri, saya harus berbuat sesuatu.
Adapun medan untuk menempuhnya itu sangatlah sulit karena kondisi medan jalan sama ini masih susah sekali karena belum tersentuh oleh PU.